Pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di dalam acara rutin bincang-bincang lansia untuk bulan April ini, memperingati Paskah. Untuk bincang-bincang lansia kali ini mengambil tema indahnya hidup bersama Yesus. Kita akan awali bincang-bincang lansia pagi ini dengan memuji nama Tuhan, indahnya saat yang teduh. Silakan Pak Robi. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Ya, silakan Bang. Ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sapa dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami dalam rangkaian acara bincang-bincang usia lanjut GKI Cinere, dan sekaligus untuk Paskah bersama. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan untuk kami disapa oleh firman-Mu yang memberi kekuatan, sukacita, semangat, dan pengharapan untuk kami di usia yang semakin bertambah yang Tuhan berikan untuk kami. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu juga menyampaikan firman-Mu.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa kedengaran ya? Bisa Bagus, kedengaran Pak. Ibu Pak? Bagus, Pak. Bisa, Pak. Bisa nampak? Bisa, bagus, Pak. Bagus ya? Tampak dan jelas. Ya. Jadi saya melihat tadi rangkaian semua acara dan ternyata yang ikut di dalam Zoom ini semua dalam rangka Paskah kita dan juga bincang-bincang lanjut usia. Rasanya saya melihat ini tetangga sekampung ini semua. Saya lihat ada Margana Dadap, Situmpul, Situmorang, Hutapea, Tampu Bolon, Sianipar, Sembiring, Pardede, Napitupulu. Ternyata adalah tetangga semua dengan, walaupun dengan di GKI dan juga di Menteng Jalan Jambu, rasanya saya melihat bahwa di antara kita semua tidak jauh, kita bersama-sama di sini. Dan untuk itu saya bersyukur atas undangan bisa kita bersama-sama dalam pertemuan kita Paskah ini dan sekaligus tadi acara rutin bincang-bincang lansia. Dan ternyata lansia di GKI Cinere ini ada saya lihat juga pemain pianonya udah lansia, lanjut usia, gitaris juga dan biola dan juga main angklung tadi dan juga yang ibu jahit masker berbagi siapa yang membutuhkan. Sangat luar biasa tadi saya lihat bahwa ternyata lansia tetap semangat, sukacita dan berguna. Itu yang saya lihat tadi dalam rangkaian acara sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Dan sedikit untuk Ibu Bapak lansia yang kami kasihi, bahwa memang 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahwa saya memang mengambil bidang doktor pastoral, yaitu mengenai pendampingan kaunseling pastoral lanjut usia di Institut Jakarta. Itu 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih preses memegang suita wilayah di Jambi sebagai preses untuk satu provinsi HKBP. Jadi untuk itu saya sampaikan untuk Ibu Bapak sehingga mengingatkan kembali apa yang saya tekuni mengenai lanjut usia. Jadi memang alangkah indahnya tema ini, indahnya hidup bersama Yesus sekalipun umur semakin bertambah. Maka saya mengambil dari beberapa nats yang untuk bagaimana indahnya hidup bersama Yesus di masa tua kita. Sehingga tidak ada istilah masa tua tidak berguna, tidak ada istilah masa tua tetap harus atau ketergantungan, tapi hidup kita di dalam suatu realita yang harus kita pahami. Maka dalam Mazmur 27 ayat 4, suatu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Tentu dalam hal ini tidak hanya meminta dalam doa, tidak hanya keinginan kita tinggal di dalam rumah, tetap seumur hidup dan menyaksikan kemurahan Tuhan, tetapi bagaimana itu menjadi legacy, menjadi kesaksian bagi orang yang melihat para lansia itu tetap semangat, sukacita, dan tetap masih bisa melakukan sesuatu tanpa ketergantungan dengan orang lain kalau memang masih bisa. Jadi untuk itu sekaligus dalam doa-doa dalam pemazmur juga dan pengakuan. Karena kenapa dikatakan ini suatu ungkapan untuk kita, para lansia, sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan.
ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan, semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi dalam hal ini sengaja untuk ibu bapak, para lansia yang saya kasihi, bisa dengan refleksi nanti ini bagaimana memang indahnya kita hidup bersama Yesus. Dan tidak hanya itu, sama halnya tadi indahnya para lansia tadi serasa kembali masa muda, masa remaja mendaki hiking itu, yang melewati sungai dan gunung, dan kita lihat tadi dengan hutan, ternyata masih dinikmati pada masa-masa muda, walaupun sudah lanjut usia. Jadi dalam hal ini, untuk itu ibu bapak, para lansia, apa yang bisa kita rasakan dulu sejenak kita, realitas hidup manusia, setuju atau tidak setuju, supaya ini tidak hanya menjadi penghambat, tetapi kita harus jalani ini bersama dengan Yesus di masa lanjut usia, hidup kita tetap dengan apa? Dengan indah bersama dengan Yesus. Jadi di dalam kenyataan ini, suatu realita tidak bisa dipungkiri. Sekalipun ini memang tidak bisa dipungkiri, setuju atau tidak setuju, ada 3 hal yang kita alami secara alami. Yang pertama itu mungkin di antara kita belum merasakan kesehatan fisik yang berdampak kepada fisiologis. Maka hal ini kita lihat di antara lansia tadi yang sudah ikut tadi trekking laki, yang naik gunung dan melewati sungai dan dinikmati semua tadi. Rasanya bahwa umur tidak akan mempengaruhi kesehatan fisik tadi yang masih mampu untuk menikmati hari-hari dengan alam. Dan yang kedua, ini realita yang tidak bisa kita cari dalam perjalanan, bagaimana untuk mengatasi kesepian. Karena selama ini kita bersama-sama dengan keluarga, kerabat, kerja, bisnis, dan lain-lain, atau istilah masa pensiun, sehingga dan bahkan anak-anak sudah menikah, sudah meninggalkan kita di rumah mereka masing-masing, dan bahkan hanya sekali-sekali dengan cucu-cucu di bawah, atau mungkin belum tentu betah mereka bersama-sama dengan menantunya. Jadi hal ini bagaimana memang lansia untuk mengatasi kesepian dengan berbagai kegiatan, berbagai kebersamaan dengan lansia. Karena memang para lansia itu disitulah mengalami bagaimana kita bisa hidup bersama dengan para lansia, di situ nyambung, connect dengan sesama kita para lansia. Dan yang ketiga lagi, supaya ini realita bagaimana kita supaya jangan menjadi kekhawatiran dan ketakutan menghadapi 4 huruf ini. Ini menjadi masalah lansia. Karena apa? Itu mungkin kita lihat itu istilah kematian, bahkan memang sadar-sadar bahwa kita ini semua anggota camat, calon matinya sebenarnya istilahnya. Tapi bagaimana itu tidak menjadi kekhawatiran dan ketakutan, karena apapun memang suatu realita ini tidak bisa kita halangi, hambat atau setuju tidak setuju. Tetapi hal ini saya rangkum hanya 3 hal. Lain lagi faktor-faktor fisiologis yang lain yang dihadapi oleh lansia karena mengingat keberhasilan, kejayaan, nikmatnya bersama dengan keluarga, dan yang lain-lain. Hal ini kita pahami dulu. Jadi dalam hal ini mari kita lihat dulu supaya bisa kita bagaimana kita bersama Yesus indah hidup itu sekalipun secara fisik menuju kepada satu masa tidak lagi ini. Supaya kita rasakan tidak lagi seperti yang semula. Tidak seperti masa remaja, pemuda, masa muda orang tua dengan anak-anak. Tetapi apa yang kita alami ini bagaimana memang secara tidak langsung mata, kuping, langkah, ingatan kita, dan lain-lain. Kalau memang itu makanya pemazmur mengingatkan dulu, dalam Mazmur itu dahulu aku muda, sekarang dikatakan itu kalau dahulu muda, tapi sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta-minta roti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dengan membawa engkau ke tempat tidak kau kendaki. Ternyata tadi para ibu-ibu dan bapak-bapak lansia di masa tua tadi sekalipun tidak lagi, tetapi semasih ada bisa mata, kuping, kaki melangkah, ingatan kita masih kuat. Inilah tadi para lansia, indahnya dengan pertolongan kebersamaan dengan Yesus ada keakraban, ya, ada kebersamaan, ada sukacita, semangat lansia tadi. Ayo, katanya tadi, dan bahkan ada yang menuntun kita, yang lansia masih muda, bisa menuntun, bisa menggerakkan, bisa menyemangati, bisa menopang, sehingga bisa kita bersama-sama. Sekalipun tidak semua mungkin bisa kita nikmati seperti dinikmati pada masa muda. Jadi hal ini kita lihat, realitas hidup yang harus kita alami memang secara lambat laun, secara fisik menuju kepada suatu tidak lagi memang seperti masa lalu, tetapi bagaimana kita menikmati yang masih ada waktu, walaupun kita lihat itu mata, kuping, langkah, ingatan makin berkurang, tetapi suatu realita ini mengisi waktu bersama Yesus tidak hanya bersifat PA, tidak hanya bersifat bernyanyi, tidak hanya bersifat seperti tadi, bahwa bisa kita ambil bahagian di dalam kebersamaan, menikmati hari-hari tua kita, sekalipun tidak lagi seperti masa-masa muda kita atau keluarga muda. Hal inilah yang sering, makanya secara fisiologis sering kita di antara muda, orang tua, mungkin gampang tersinggung, mungkin gampang marah, atau mungkin kita katakanlah itu seolah-olah orang lain tidak memperhatikan kita. Kalau memang orang lain kurang memperhatikan anak-anak kita, bagaimana kita mengisi ini bersama dengan kebersamaan para lansia, sehingga para lansia bersama kita semangat, bersama kita kuat, bersama kita dengan sukacita minta menikmati hari-hari yang sekalipun tidak lagi. Nah ini selalu saya pakai, tidak lagi seperti apa, tetapi kita tidak menyesali yang sudah kita lalui, tetapi menikmati bagaimana kita untuk menikmati di hari tua. Ini secara fisik. Yang kedua, realitas supaya bisa kita pahami, Ibu Bapak, ini kesepian. Kenapa? Karena sesudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, ya, atau sesuatu yang sudah mapan selama ini, lama kita sudah berinteraksi dengan anak yang kita lahirkan di timang-timang, bersama bertahun-tahun, kuliah, menikah, tinggal di tempat kita bersama-sama, akhirnya tinggal berdua, apalagi sudah ada salah satu tidak lagi bersama dengan kita, atau ditinggalkan suami, atau ditinggalkan istri. Ini seringkali para lansia selalu meratapi kesepiannya. Selalu menyesali, mengatakan, kenapa saya harus seperti ini di lansia? Ternyata hal ini bagaimana kita mengatasi ini, maka komunitas lansia, ya kaum lansia di dalam kebersamaannya, di sini kita bisa mengisi kesepian, tidak lagi katakanlah merasa sepi, karena ada yang saling mendengar, saling menyemangati, saling menopang, dan saling kita untuk bisa menikmati, bercerita bersama bagaimana dan apa. Sama seperti tadi, saya yakin ibu yang menjahit tadi, ibu yang menjahit tadi masker, untuk mengatasi kesepian, untuk mengatasi tidak bersama dengan suami mungkin, dengan cucu-cucu, tetapi ada waktu apa yang bisa kita lakukan, sekalipun tidak lagi seperti tadi yang saya katakan tadi, sekalipun tidak lagi seperti yang sebelumnya. Maka kegiatan rutin yang kita lihat, kenapa kesepian itu? Kenapa rasa kesepian itu? Karena apa? Rutin selama ini kita bersentuhan, berkomunikasi, berinteraksi dengan teman kerja, dengan bisnis, dengan usaha, atau sapa menyapa, ditemu di mana-mana, dilayani orang, misalnya orang yang sudah terhormat,
ada jabatan, ada pangkat, ada sesuatu kekayaan. Kita sering dihormati, kita sering diminta, sering mungkin menghormati, berharga, berpengaruh, dan lain-lain. Atau bahkan kita lihat itu dampaknya kepada orang yang tidak bisa memanage kesepiannya, yang tidak bisa mengatasi kesepiannya, yang tidak bisa bersosialisasi dengan kawan-kawannya, maka ada power syndrome. Ada sering kita lihat itu gampang marah, ya, yang mungkin selamanya itu bagaimana kita tidak menikmati ketawa bersama lansia, seperti tadi berteriak di hutan tadi, ketawa bersama-sama, ya, karena sudah masa lansia, tapi tidak lagi kecewa dengan masa lalunya, karena apa? Lansia sudah ada bersama mereka. Maka hal ini kita lihat, ya, karena para lansia ini pensiun itu berarti dalam tanda kutip sebenarnya pensiun itu adalah mantap, makan tabungan. Tabungan yang kita simpan, yang sudah ada saving, atau mungkin katakanlah ada anak-anak, ada keluarga yang berbagi sama orang tuanya, sehingga itu kita lihat seperti dalam Mazmur 92 ayat 15. Bagi mereka yang masih punya bisnis, semakin tua, semakin berbuah, gemuk dan segar. Karena apa? Mungkin ada perusahaan, ada pekerjaan, ada yang masih dikerjakan, atau mungkin katakanlah ada yang menyimpan investnya sehingga dia hanya menikmati bunga-bunga dan gitu, sehingga bagaimana dia memang menikmati itu dengan kebersamaan dan berbagi. Maka selalu saya katakan di dalam pelayanan kami kepada lansia dan saya di gereja, baik di pusat HKBP di dalam daerah, saya katakan lansia adalah waktu merasakan care dan share, peduli dan berbagi. Karena apa? Karena tidak akan kita bawa segala kesuksesan, kenikmatan yang sudah kita nikmati, tetapi ternyata masih banyak lansia yang belum menikmati seperti yang kita nikmati. Katakanlah mungkin anak-anaknya tidak seperti keluarga kita yang berhasil. Katakanlah orang lain tidak ada menabung, tidak ada pensiunnya yang mantap, tidak ada usaha perusahaan orang lain, sehingga dia kita lihat kenapa sampai ada lansia, bahwa kita lihat itu di antara lansia kenapa ada istilah itu, bagaimana kita bahwa sembako kepada lansia yang berkekurangan. Jadi dalam hal ini memang lansia selalu dikategorikan mengalami kesepian. Makanya jangan heran lansia lebih suka dengan peliharaan misalnya kalau ada anjingnya peliharaan yang apa, anjing-anjing luar negeri dan apa, ada kucing, ada yang lain-lain, sehingga itu menjadi temannya omong, memarahinya dan menyayang-nyayang dan menyambut, membawa kemana-mana, bawa jalan dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah karena ada rasa kesepian sehingga dia mempergunakan siapa, apa yang bisa dia laksanakan untuk bersama-sama. Maka dalam hal ini kaum lansia dalam gereja merupakan suatu sarana prasarana untuk mengatasi kesepian dan untuk mengisi waktu, yaitu berbagi, care and share. Berbagi, ya, berbagi dan peduli kepada sesama lansia atau kepada orang lain. Maka selalu gereja yang saya layani di Kebayoran Baru, di Tebet, dan di mana-mana, selalu saya katakan kepada lansia, tidak akan pernah lansia meminta dana dari gereja, tetapi berbagi dengan keluarga dan apa kepada gereja dan kepada orang lain yang berkekurangan. Karena apa? Kalau sudah kita kepada puncak sukses, kita bisa menikmati pensiun, kita menikmati tabungan, dan kita sudah bisa menghitung berapalah yang bisa kita nikmati. Bahkan kadang istilah ini orang Batak, di saat dia tidak punya uang, ya, mau menikmati ini dan itu, tetapi sesudah punya uang dan dia udah tua, tidak bisa menikmati karena sudah ada sakit penyakit, karena sudah naik darah tinggi, kolesterol, asam urat. Tetapi pada masa muda mau menikmati segalanya, tetapi tidak ada uang. Tetapi sesudah ada uang, tidak ada kesempatan menikmati karena sudah ada sakit penyakit dan lain-lain.
Karena itu hal yang kedua ini, para lansia, bagaimana kita mengatasinya. Yang ketiga ini, supaya jangan momok, supaya jangan kita anggap itu monster ini, seolah-olah kata mati, kematian yang tidak terelakkan ini kan kita harus pahami. Jangan menjadi, kalau dikatakan bukan usia yang menentukan kematian. Tadi ibu-ibu tadi yang ada yang ikut 75 tahun. Dan di gereja lain juga ada yang kita lihat sampai 80. Tadi pagi saya bicara dengan jemaat saya, umur bapaknya 90 di Keburan Baru, masih bisa jalan dengan masih terang bicara. Dan malah saya tanya, sebagai suatu istilah, kalau masih lansia tahu nomor rekeningnya, itu belum lansia, saya bilang. Jadi kalau lansia masih tahu nomor rekeningnya dan nomor-nomor handphone daripada, berarti masih menikmati terang jelas apa yang diungkap dalam itu. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, bagaimana kita memahami supaya ini jangan momok, jangan menjadi dunia ketakutan huruf 4 ini, MAT ini. Karena itu, kenapa? Siapa, kapan, di mana, bagaimana suatu rahasia yang tidak dapat ditembus oleh akal budi kita. Ini supaya kita pahami, jangan menjadi kekhawatiran, ketakutan menghadapi kematian. Bagaimana nanti? Ini istilah misalnya contoh karena Pak Sibuya ini tahu orang Batak dan situ orang Nadadap ini Tampu Bolon pasti tahu. Kalau aku mati nanti kemana ini tanah ini, kemana ruko ini, kemana ini tanah yang di kampung halaman ini, bagaimana ini semua. Tetapi tidak dinikmati. Masa tuanya banyak tanah, banyak rumah, tetapi tidak dinikmati. Bahkan mungkin diajak ke Yerusalem jalan-jalan waktu masih muda, tidak dipikirkan. Tetapi sesudah mati, menjadi persoalan semua harta kekayaan orang tuanya. Persoalan ruko, persoalan tanah, tidak dibereskan. Jadi hal ini kita lihat di antara ibu bapak, jangan kita menjadi momok ketakutan huruf 4 ini. Karena itu kita lihat dulu ibu bapak. Hal yang kita hadapi, ketakutan menghadapi kematian di masa pandemi. Lansia takut dikunjungi dan mengunjungi anak. Tidak diizinkan kemana-mana. Bahkan ini kita lihat ada dalam buku, nanti kita lihat di situ menurut World Bank Box ya. Itu dikatakan sesungguhnya dalam kematian kita merangkup seluruh hidup. Kebaikan, kasih, kepribadian kita, warisan dan wasiat. Adakah kita sudah mempersiapkan penyambutan menghadapi? Ada ini ibu bapak. Saya pernah jamaat kita kutanya, bagaimana Mang lansia? Mau saya sudah siapkan di San Diego Hill katanya. Sudah ada di situ katanya untuk mereka berdua. Sudah dipesan dan itu juga di VIP katanya. Seolah-olah itu mempersiapkan. Padahal yang saya maksud, bagaimana kita nanti ya bukan soal di mana tempat kuburan, tetapi bagaimana menyiapkan supaya orang tua itu indah hidup di pada masa tua, indahnya hidup bersama Yesus menjadi kesaksian legasi kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang saya ingat dari bapakku dan ibuku. Sama halnya nanti kita lihat seperti Louis dari neneknya kepada Timoteus itu. Nanti contoh kita lihat ibu bapak. Jadi karena itu bagaimana kita lansia kalau kita indah hidup bersama Yesus, kematian yang tidak terelakkan, jangan ini menjadi momok, jangan ini menjadi kekhawatiran dan ketakutan, tetapi bagaimana kita mengisi waktu yang diberikan Tuhan. Karena soal siapa, kapan, di mana, bagaimana kematian adalah rahasia yang tidak dapat ditembus akal pikiran. Jadi ini yang kita lihat ketiga ini. Karena itu, bagaimana kita hidup indah bersama Yesus. Ini mungkin ibu bapak ya, kalau ini pasti ibu bapak mudah bisa mendengar membaca buku ini. Dan juga ini salah satu contoh gambaran hanya untuk membuka pikiran ibu bapak. Di dalam lanjut usia ini diterangkan itu beberapa hal. Beberapa hal yang bisa kita pahami. Ini mengisi waktu tadi. Mengisi untuk memahami bahwa fisik kita sadar tidak sadar, kesepian dan kekhawatiran bisa kita mengatasi hal-hal seperti ini. Bagaimana diterangkan di situ pola
menuai yang sehat, hikmat, menjaga kesehatan, dan lain-lain. Saya kira mungkin Ibu Bapak sudah sudah ada referensi bukunya ini. Dan satu lagi, supaya kita mengisi waktu, bagaimana supaya hidup kita indah, hidup bersama Yesus, ada 80 ya renungan lansia. Ada 80 renungan lansia. Dan saya pun contoh Ibu Bapak, dalam bulan ini saya menyelesaikan dalam rangka 65 tahun umur saya tuliskan 65 renungan khotbah untuk bisa apa yang diingat oleh orang-orang muda, yang lansia pun bisa menuliskan, bisa menyampaikan. Kalau dia penulis, kalau dia berkarya seperti Ibu tadi, kalau dia musikus, memain gitaris tadi, saya lihat, biola tadi, puisi tadi, angklung tadi, itu sangat menjadi suatu legacy kepada anak keturunan dan cucu-cucu dan generasi gereja. Kenapa lansia Cinere masih bisa seperti ini? Kenapa yang muda-muda tidak bisa melakukan sesuatu? Jadi ini sebagai contoh Ibu Bapak menggambarkan supaya kita indah hidup bersama Yesus, bagaimana pola hidup sehat, bagaimana hikmat dan keutuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh dan matang, bagaimana menyukai kegiatan, menekuni pelayanan, rela melepaskan, suka mengampuni, bersyukur dan bersukacita, dan bahkan dikatakan menyiapkan kematian, menantikan kebangkitan. Ini hanya menu-menu lansia. Ini menurut daripada Pastor Wolfgang Box ya, untuk memberikan kepada kita mengisi kesepian dan juga mengatasi secara fisik tadi yang saya terangkan tadi. Maka untuk itu seringkali di dalam hal ini, di dalam buku ini, bisa nanti Ibu Bapak, saya kira karena kita tidak berPA panjang, ada angket-angket mengenai hidup sehat, yaitu ada olahraga jalan kaki, sama seperti yang dilaksanakan Ibu tadi, bukan hanya jalan kaki lagi, mendaki gunung tadi, menyeberangi sungai tadi, dan berbatu tadi, dan licin. Tapi ada juga jerami dengan apa dikatakan di situ, hikayat dari Jepang. Itu artinya apa? Sekalipun apa yang kita persiapkan tidak seperti yang kita pikirkan hidup ini, tapi yakinlah pada akhirnya memberikan keindahan hidup yang indah untuk kita. Dan untuk lansia, bagaimana memang kalau lansia tidak bisa tidur sehat, lagi nyenyak, ini. Bagaimana suplemen? Itu makanya ada olahraga lansia. Makanya ada olahraga dikatakan untuk lansia, jangan tidur siang dan jangan tidur sore supaya enak tidur malam katanya. Bagaimana tidur nyenyak? Ini para dokter-dokter selalu saya juga ada selama membina lansia, saya undang dokter-dokter dan ahli menu makanan dan juga tim kesehatan lansia. Bagaimana memang untuk tidur yang sehat lagi nyenyak untuk lansia? Karena apa? Tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi ada juga ajaran-ajaran yang kurang apa? Supaya kamu bisa tidur, baca Alkitab lah kau katanya. Baru satu pasal sudah mengantuk katanya. Nah, ini ajaran-ajaran yang tidak apa ini. Hanya lelucon-lelucon ini. Supaya kamu bisa tidur nyenyak, bacalah Alkitab. Kalau kamu membaca satu pasal, masih bisa. Tapi lama-lama Alkitab itu yang bisa membaca kamu karena kau sudah tidur katanya. Ini hanya ungkapan-ungkapan Ibu Bapak. Hanya joke. Jadi untuk itu bagaimana? Generasi tua dan orang tua dan anak cucu. Kalau memang indah hidup kita bersama dengan Yesus, maka inilah dikatakan firman Tuhan berbicara hubungan yang sangat menarik antara 3 generasi. Nenek, orang tua, anak, dan cucu akan terpancar itu, bersinar itu sebagai hubungan yang baik antara nenek, anaknya, dan cucu. Itu menjadi suatu hal apa? Bagi orang tua, kehidupan anak cucu bisa menjadi kebanggaan. Ibarat mahkota dengan bangga akan dikenakan, diceritakan kepada banyak orang. Orang akan bangga berkata, bapakku dulu, nenekku dulu begitu. Sebaliknya juga, cucu neneknya, opung itu istilah bapak, akan bangga menceritakan siapa cucunya, siapa anaknya. Itu menjadi suatu kita lihat seperti mata uang. Neneknya bangga kepada cucu dan anaknya, anak cucunya bangga untuk menceritakan siapa neneknya, siapa bapaknya.
Hal inilah yang kita lihat bagaimana memang indahnya hidup bersama Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu contoh, ini hanya contoh Ibu Bapak. Legasi dari umur panjang, Ibu Doris 89 tahun dikatakan take more time to enjoy life. Ibu Bapak pasti sudah tahu itu kan. Bagaimana memakai hidup itu dengan hidup di dalam sukacita. Enjoy, kehidupan yang sukacita. Dia tunjukkan itu. Lois 93 tahun dia katakan try to love not hate. Lansia katanya untuk hidup di dalam keindahan bersama Yesus, jangan ada dikatakan cobalah hidup di dalam mencintai, tidak menyakiti dan tidak membenci. Jadi kalau masih ada lansia masih menyimpan amarah, kebencian, marah-marah kepada apa? Berarti apa yang diingat oleh anak cucu. Yang ketiga, Elais 94 dikatakan apa? Smile and one word smile with you. Itu dikatakan. Hiduplah senyum. Orang yang di dalam Yesus indah hidupnya bersama Yesus. Bagaimana orang lansia seperti saya lihat tadi Ibu. Senyum, ketawa, gembira mendaki gunung tadi dengan melewati sungai dan batu tadi. Dengan kegembiraan saya kira itu menaikkan imun. Itu menaikkan kegairahan, semangat dan sukacita karena tetap di dalam senyum dengan siapapun. Dan Helen berkata, umur 98 dikatakan be nice to everyone. Jadi katakan itu mungkin bagaimana enak dengan bagaimana senang kepada setiap orang. Maka lansia kalau kita hidup indah bersama Yesus akan nyata itu di dalam apa? Dalam sikap dan suatu perilaku kita kepada orang lain. Ini hanya gambaran. Jadi kalau itu saya kira Ibu Bapak sudah mendengar itu bagaimana Alfred Nobel ini menjadi penemu ahli kimia, tapi bisa kita lihat sampai sekarang Yayasan Hadiah Nobel sehingga orang mengenal dia tidak langsung sebagai penemu dinamit, tetapi dipakai membuat senjata perang untuk membunuh dan menghancurkan secara massal. Tetapi kenapa sampai sekarang hadiah Nobel selalu masih ada? Ya berarti dia menciptakan sesuatu warisan dan wasiat yang negatif bisa menjadi positif. Atau kita katakanlah, jangan yang negatif itu diingat orang lain, tetapi hidup yang indah bersama dengan Yesus, itulah menjadi kesaksian kepada sesama lansia, kepada orang lain. Saya yakin apa yang sudah dilakukan periode ini, KUM Komunikasi Usia Lanjut Cinere, sudah mencatatkan dokumen-dokumen kepada generasi muda, yaitu naik gunung dan menyeberangi sungai, dan ini menjadi contoh kenapa orang muda tidak dapat melaksanakan, kenapa yang tua bisa melakukan itu. Ini hanya contoh kecil. Jadi untuk itu menjadi lambang kehormatan kepada orang tua, ya ini kita lihat Ibu Bapak, supaya jangan heran kalau kita bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga generasi pendahulu merasa bangga, ya, merasa diingat dan dikenang banyak orang karena lansia atau kita bisa menjadi legasi bagi mereka yang kita tinggalkan. Saya yakin lansia sekarang GKI Cinere sudah meninggalkan legasi-legasi seperti Ibu tadi, pemain angklung, jahit masker tadi, biola tadi, gitaris tadi, sekalipun tua tidak akan pernah tidak berguna melakukan sesuatu menjadi legasi. Jadi untuk itu bahwa kita akan anak cucu kita lambang mahkota, saya kira ini menjadi suatu gambaran mahkota, suatu sukacita, bisa anak-anak kita meneladani sesuatu yang bisa menjadi contoh, menjadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan dari neneknya dan dari orang tuanya, yang bisa kita katakan kepada anak-anak kita sebagai mahkota kita. Untuk itu, Ibu Bapak, yang saya katakan, mengapa ya menjadi kehormatan kepada orang tua masih ada waktu para lansia dan orang tua memberikan pembekalan dan didikan kepada orang muda
supaya mereka hidup di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini belajar kita dari tradisi keyahudian, yaitu setiap saat, waktu, dan cara, tempat yang tepat menyampaikan sesuatu legacy, yaitu kitab Ulangan 6 ayat 5 dan 9. Kalau hidup kita indah, hidup bersama Yesus, berarti suatu ada kesempatan bisa menjadi cerminan kepada anak-anak dan keturunan kita. Karena itu, kenapa dikatakan ibu bapak? Ini contoh suatu gambar yang saya buat, yang saya ambil dari suatu Facebook. Satu ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu membahagiakan seorang ibu, katanya. Ini hanya gambaran, menggambarkan ibu bapak merupakan suatu bahwa seorang ibu bisa membuat teladan kepada banyak orang. Seorang ibu lansia, ibu bapak lansia bisa menjadi contoh keteladanan kepada banyak orang. Tetapi mungkin di antara kita, para lansia, inilah menjadi pergumulan-pergumulan kita. Karena itu masih ada PR, pekerjaan rumah lanjut usia, yaitu PMA. Maafkan saya pakai istilah PMA, kalaupun kurang tepat, yaitu penanaman modal akhirat dan pemahaman modal untuk anak generasi kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Lois, nenek, dan Oinike, ibu, ya, Timoteus, dikatakan itu, jika sampai masa tua kita hari ini masih diizinkan Tuhan hidup, Tuhan sedang memberi waktu kita, kesempatan kita untuk menggenapi Natsariya, yaitu indah, ya, indahnya hidup bersama Yesus. Berarti di nenek orang tua masih ada yang dilihat oleh generasi anak kita, sehingga mereka merasakan alangkah kulihat di nenekku, ibuku, bapakku, indahnya hidup bersama dengan Yesus. Karena itu, ibu bapak, kalau dikatakan, kenapa dikatakan dua peran dalam kehidupan kita ini? Kita adalah mahkota bagi orang tua kita kalau masih yang muda, dan merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi anak-anak penerus kita. Jadi karena itu lansia tidak akan pernah dianggap rendah, karena dia selalu mengatakan hikmat perkataan, perbuatan, karya, kebersamaan kita dengan mereka. Selama kita masih ada waktu, jangan fisik menjadi penghalang, jangan kesepian menjadi membuat kita mundur, dan jangan menakutkan kita buat istilah kematian atau kita katakanlah pergumulan-pergumulan tadi. Tetapi masa lansia mencerminkan indahnya hidup bersama dengan Yesus. Tema ini sangat menarik, lansia indah hidup bersama Yesus, karena ada semangat, ada sukacita, tetap berguna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Amin. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu ya, lengkap sekali ya. Jadi kita sudah mendapat khotbah selama kurang lebih 35 menit dan tidak terasa ya. Rasanya mungkin nanti lain kali kita bisa lebih lagi bertanya pada Pak David detail-detail yang disampaikan ya. Nah, Bapak Ibu seperti tadi diingatkan ya, menarik ini bahwa kita bagi orang muda seharusnya anak-anak kita menjadi mahkota kita, tapi jangan lupa juga seharusnya kita menjadi kehormatan, kebanggaan bagi anak-anak kita. Dalam hal apa? Tentunya bukan dalam hal harta, tetapi dalam hal memberikan legasi sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, karena kita percaya dalam Tuhan hidup mereka tidak akan pernah dikecewakan dan mereka pasti akan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Pak David, Bapak Ibu. Kita tidak seperti biasa, kita tidak melakukan hal yang bincang-bincang ya. Karena tema kita juga ini perayaan dan pesan yang disampaikan menurut saya sudah sangat baik. Nanti
saya akan minta kepada Pak David ya, Pak Pendeta David, Abang Pendeta David untuk mengirimkan apa tadi ya, materinya ya, PDF-nya untuk nanti bisa dibagikan kepada Bapak Ibu yang berminat, nanti bisa menghubungin saya atau menghubungin Ibu Dian Mirna dari Sekretariat School GKI Cinere ya. Demikian Bapak Ibu,